sahabat. Sahabat adalah orang yang sudah jelas masuk surganya. Kenapa kita nggak ikut yang jelas-jelas saja? Kenapa kita mengikuti orang-orang yang nggak jelas? Orang-orang yang marah dengan saudara muslimnya, orang-orang yang mencaci saudara muslimnya, orang-orang yang sakit hati dengan saudara muslimnya. Kenapa kita ikut mereka, hadirin yang mulia? Orang-orang seperti itu belum tentu mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadirin? Insyaallah hadirin mulia, yang kita pikirkan tuh akhlak. Umat sekarang itu krisis akhlak. Yang sholat masih banyak, yang puasa masih banyak, yang dakwah masih banyak, tapi yang berakhlak di dalam dakwah ini yang sedikit, hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini akhlaknya jelek? Kenapa kita ini tidak menghargai saudara muslim kita? Karena yang pertama kali kita merasa lebih baik dari orang lain. Merasa saya ini perjuangannya lebih banyak. Merasa saya ini lebih tepat posisinya di depan. Merasa saya ini lebih berjasa kepada agama. Ketika orang sudah merasa lebih baik, maka dia sudah mulai tidak mau rukun lagi, hadirin yang mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis itu terpisah dari rombongannya malaikat? Ketika dia mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Nggak mau saya ikut-ikutan dengan malaikat sujud-sujud kepada Adam. Sorry. Hadirin yang mulia, ini iblis. Semua umat manusia tahu kalau iblis itu jelek. Tapi kadang-kadang sifatnya iblis telah masuk dalam hati kita. Dalam acara musyawarah, kita nggak mau duduk bayan. Kenapa Pak? Kok nggak mau duduk bayan? Kenapa? Yang bayan itu orang baru. Ngapain saya mendengarkan? Nabi Adam itu orang baru, hadirin yang mulia. Iblis lebih duluan. Fi riwayatin, seluruh tempat yang ada di dunia ini, iblis sudah pernah ibadah di situ. Iblis itu orang lama. Ketika iblis tidak mau menghargai orang baru, saat itulah keluarlah hai iblis dari jajaran orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dulu masih jadi karkon baru, mudah, berakhlak itu mudah, tawadhu itu mudah, merendahkan diri itu mudah, karena merasa kita ini nggak punya apa-apa. Setelah dakwah lama, merasa bisa bayan, merasa bisa memutuskan, merasa lebih pengalaman. Saat inilah hadirin yang mulia, akhlak kita mulai rusak. Kita datang ke mahalah, ikromnya kurang, langsung kita marah.